Baik, selanjutnya itu kasus 4. Saya menjelaskan kasus 4 sampai kasus 6. Untuk kasus 4 yaitu prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuni rumah. Sebuah perusahaan listrik ingin mengetahui pengaruh suhu rata-rata harian dan jumlah penghuni rumah terhadap konsumsi listrik hariannya. Data ini diambil dari 30 rumah selama 30 hari sebagai berikut. Dan ini ada penjabaran perhitungan dari data prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuni rumah. Ada 30 data. Eh, nah, untuk rumus persamaan regresi bergandanya itu, Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Dan diketahui juga jumlah datanya itu ada 30. Jumlah dari suhu rata-ratanya atau X1 itu 918. Jumlah dari jumlah penghuni yaitu atau X2 yaitu 144. Jumlah dari Y atau konsumsi listriknya itu 11.260. Dan jumlah dari X1 pangkat 2 itu 28.214. Jumlah dari X2 pangkat 2 itu 734. Kemudian eh jumlah dari X1 kali X2 itu 4.472. Jumlah dari X1 kali Y itu 34.740. Kemudian jumlah dari X2 kali Y itu 55.700. Kemudian di sini tertera untuk rumus persamaan untuk menghitung koefisien B0, B1, dan B2. Untuk persamaan 1 itu total Y, jadi sigma Y sama dengan jumlah data dikali B0 ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu total dari X1 dikali Y itu sigma X1 dikali Y sama dengan B0 dikali sigma X1 ditambah B1 dikali sigma X1 pangkat 2 ditambah B2 dikali sigma X1 kali X2. Dan untuk persamaan yang ketiga itu adalah total X2 dikali Y. Yaitu ada sigma X2 dikali Y sama dengan B0 dikali sigma X2 ditambah B1 dikali sigma X1 dikali X2. Kemudian ditambah B2 dikali sigma X2 pangkat 2. Nah, untuk eh, kemudian dari apa rumus ini kita dapat untuk B0-nya itu eh, n- minus 140,27. Untuk nilai B1-nya itu kita dapat 14,21 dan untuk nilai B2-nya itu yaitu koefisien untuk jumlah penghuni yaitu kita dapat 16,82. Kemudian yang kedua itu interpretasi koefisien B1 dan B2. Interpretasi B1 itu sebesar 14,21. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada suhu rata-rata akan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 14,21 kWh dengan jumlah penghuni tetap. Ini berarti bahwa suhu yang lebih tinggi berhubungan langsung dengan peningkatan konsumsi listrik. Kemudian, interpretasi B2 itu sebesar 16,82 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang penghuni rumah akan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 16,82 kWh dengan suhu tetap. Dengan kata lain, semakin banyak penghuni, maka akan semakin tinggi konsumsi listrik hariannya juga. Kemudian selanjutnya menghitung R square-nya. Di sini saya menggunakan Excel untuk melakukan perhitungannya. Kita dapat R square-nya itu 0,98. Kemudian untuk prediksi konsumsi listrik, jika suhu rata-ratanya itu 31 derajat Celcius dan jumlah penghuninya itu 5 orang, kita untuk prediksi konsumsi itu rumusnya B0 sama dengan Y bar atau rata-rata dari Y, rata-rata dari konsumsi listrik, ditambah B1 dikali rata-rata X1.
ditambah B2 dikali X2. Nah, kita masukkan Y, Y sama dengan 140,27 ditambah 14,21 dikali X1 ditambah 16,82 dikali X2. Untuk X1-nya itu adalah 31 dan X2-nya itu adalah 5. Kemudian kita substitusikan dan sehingga menghasilkan Y-nya itu 384,34 kWh. Jadi prediksi konsumsi listrik untuk suhu rata-rata 31 derajat Celcius dan jumlah penghuni 5 orang itu adalah 384,3434 kWh. Selanjutnya, scatter plot 3 dimensi untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel suhu rata-rata, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik bisa dilihat di sini. Untuk scatter plot di sini itu menunjukkan hubungan antara suhu rata-rata dengan jumlah penghuni dan konsumsi listrik kWh. Titik-titik biru ini merepresentasikan data aktual, yaitu kombinasi nilai suhu, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik yang diamati. Kemudian bidang merah ini yang terlihat adalah hasil prediksi model yang menunjukkan hubungan linear antara suhu dan jumlah penghuni terhadap konsumsi listrik. Kemudian bidang ini memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan suhu rata-rata dan jumlah penghuni memengaruhi konsumsi listrik. Semakin dekat titik-titik biru dengan bidang prediksi, semakin akurat model dalam merepresentasikan data aktual. Grafik ini eh, atau scatter plot ini memberikan wawasan visual tentang hubungan ketiga variabel di mana konsumsi listrik cenderung meningkat seiring dengan kenaikan suhu rata-rata dan jumlah penghuninya. Selanjutnya, ini ada eh, source, source code program Python. Jadi kita juga melakukan perhitungan menggunakan Python dan hasilnya juga ini sama dengan perhitungan manual atau dengan menggunakan Excel yang telah kita buat. Jadi di sini output dari Python itu mode regresinya Y sama dengan minus 140,27 ditambah 14,21 X1 ditambah 16,82 X2. Kemudian R square-nya juga tadi sama 0,988. Kemudian prediksi konsumsi listriknya itu tadi 384,838 kWh. Kemudian untuk interpretasi koefisiennya, untuk P1 yaitu 14,21. Jadi setiap kenaikan 1 derajat Celcius suhu meningkatkan konsumsi listrik sebesar 14,21 kWh dengan jumlah penghuni tetap. Kemudian untuk koefisien B2-nya itu 16,82. Jadi setiap penambahan satu orang penghuni meningkatkan konsumsi listrik sebesar 16,82 kWh dengan suhu tetap. Eh, Selanjutnya ini ada analisis source code Python-nya. Untuk pengimporan library-nya itu ada NumPy, untuk operasi matematika ada Pandas, untuk membuat dan mengelola data frame yang memudahkan analisis data dan visualisasi. Kemudian ada linear regression, itu digunakan untuk membuat model regresi linear yang akan digunakan untuk memprediksi konsumsi listrik berdasarkan dua variabel input, yaitu data suhu dan jumlah penghuni. Kemudian ada R kuadrat atau R2 score, itu digunakan untuk menghitung nilai R square yang menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Selanjutnya ada matplotlib pyplot, itu digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk grafik, termasuk grafik 3D tadi. Selanjutnya, menghitung koefisien dan intercept. Intercept atau B0 ini adalah nilai konsumsi listrik yang diprediksi ketika suhu dan jumlah penghuni keduanya bernilai 0. Nilai intercept ini disimpan dalam function B0. Kemudian koefisien B1 dan B2.
B1 itu adalah koefisien yang mengukur pengaruh perubahan suhu terhadap konsumsi listrik. Jika suhu naik 1 derajat, konsumsi listrik diperkirakan akan meningkat sebesar B1 kWh dengan jumlah penghuni tetap. Kemudian B2 itu adalah koefisien yang mengukur pengaruh perubahan jumlah penghuni terhadap konsumsi listrik. Jadi jika jumlah penghuni bertambah 1 orang, si konsumsi listriknya itu diperkirakan akan meningkat sebesar B2 kWh dengan suhu tetap. Selanjutnya, prediksi konsumsi listrik. Jadi, program membuat prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu 31 derajat dan 5 orang penghuni menggunakan fungsi model predik. Kemudian hasil prediksinya itu 365,81 kWh yang memberikan estimasi konsumsi listrik untuk kondisi tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari studi kasus yang keempat ini adalah suhu rata-rata harian dan jumlah penghuni rumah memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi listrik harian. Setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius itu akan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 14,21 kWh, sedangkan setiap tambahan 1 penghuni rumah akan menambah konsumsi listrik sebesar 16,82 kWh. Dan prediksi untuk suhu 31 derajat dengan 5 penghuni menunjukkan konsumsi listrik sebesar 384,34 kWh. Selanjutnya ada kasus kelima, yaitu prediksi berat badan berdasarkan asupan kalori harian. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara asupan kalori harian dengan berat badan seseorang. Penelitian ini melibatkan 20 responden dengan berbagai asupan kalori dan berat badan, namun data yang diberikan memiliki beberapa variasi. Responden memiliki eh, pola asupan kalori yang tidak selalu linear, dan yang kedua itu ada beberapa data outlier yang mempengaruhi hasil regresi. Jadi di studi kasus ini akan ada dua perhitungan, yaitu akan ada dua perhitungan, yaitu data outlier yang ada 20 responden dan data tanpa outlier itu cuma ada 19 responden atau 19 data ya. Kemudian ini ada rumusnya untuk menghitung eh, di studi kasus ini. Ada rumus log, B1, B0, dan R square. Nah, ini kita yang pertama eh, ada data dengan outlier, ada 20 responden. Ini penjabarannya. Nah, dari data ini diketahui rata-rata dari asupan kalori atau X, kemudian rata-rata dari Y atau berat badan, kemudian diketahui juga jumlah dari X kurangi X bar atau X rata-rata dikali Y dikurangi Y rata-rata. Jumlahnya tuh, hasilnya tuh 219,52. Kemudian kita juga mengetahui jumlah X kurangi X bar dari ini dipangkatkan, pangkat 2, hasilnya itu 6,85. Nah, untuk menghitung koefisien B1, B0, dan R kuadrat, ini yang pertama, untuk menghitung B1, rumusnya sigma X1 min X bar dikali Y dikurang X bar per sigma X dikurang X bar pangkat 2. Berarti jumlah ini dibagi ini X kurang X bar pangkat 2, hasilnya 32,05. Kemudian kita mencari nilai B0. B0 rumusnya tuh Y bar dikurangi B1 dikali X bar. Y barnya itu 788 dikurangi B1-nya dari sini 32,05 dikali 2,455 hasilnya 0,12. Kemudian, jadi mode regresi dengan outliernya itu Y sama dengan 0,12 ditambah 32,05 X. Selanjutnya, di sini ada menghitung R square dengan outlier. Di sini ada penjabaran data untuk menghitung R square. Dan dari data ini kita mengetahui rata-rata dari X yaitu 2,455, rata-rata dari Y yaitu 78,8, dan jumlah
dari residual itu 90,2. Residual ini didapat dari Y dikurangi prediksi. Kemudian kita juga mengetahui jumlah dari SS total atau sum of square yaitu 9.647,2. SS total ini didapat dari Y dikurangi Y rata-rata. Kemudian setelah kita mengetahui datanya, kita substitusikan ke rumus dan kita mendapatkan 0,0586 untuk R square dengan outlier. Kemudian untuk prediksi berat badan, untuk asupan kalori 2.750 kilokalori, itu ada Y sama dengan 0,12 ditambah 32,05 dikali 2,75 itu sama dengan 88,25 kilogram. Selanjutnya ada data tanpa outlier. Di sini ada penjabarannya. Dari data ini kita mengetahui rata-rata dari X-nya itu 2,4. Oh iya, data tanpa outlier ini cuma ada 19 responden atau 19 data. Kemudian kita mengetahui rata-rata dari Y atau berat badannya itu 76,37. Kemudian kita mengetahui jumlah dari X kurangi X bar dikali Y kurangi Y bar itu 168,70. Kemudian kita mengetahui jumlah X kurangi X bar pangkat 2, yaitu 5,7. Nah, dari data ini kita masukkan ke rumus untuk menghitung, yang pertama untuk menghitung koefisien B1-nya dulu. Itu rumusnya sigma X1 dikurang X bar dikali Y1 dikurang X bar. Itu kita ketahui 168,70 dan sigma X1 dikurangi X bar pangkat 2-nya itu 5,7. Kita masukkan, kemudian kita mendapat hasil 29,60. Kemudian untuk koefisien B0 itu Y bar dikurangi B1 dikali X bar sama dengan 76,368 dikurangi B1-nya itu 29,60 dikali 2,4 X bar dari sini. Kemudian sama dengan kita mendapatkan hasil 5,318. Jadi, dari data ini kita mengetahui model regresi tanpa outliernya itu Y 5,318 ditambah 29,605 X. Selanjutnya untuk menghitung R square tanpa outlier. Di sini ada penjabaran data untuk menghitung R square tanpa outliernya. Dari data ini kita mengetahui rata-rata dari X-nya itu 2,4, rata-rata dari Y-nya itu 76,37. Kemudian jumlah dari residual Y dikurangi Y1 pangkat 2-nya itu 4994,49. Kemudian jumlah dari SS totalnya itu 5226,42. Nah, dari data ini kita substitusikan pada rumus R square-nya. R square-nya. Kita mendapat, setelah disubstitusikan, kita mendapat nilai atau hasil 0,0447 untuk R square tanpa outlier. Yang ketiga itu prediksi berat badan untuk asupan kalori X sama dengan 2,75 kilokalori. Eh, di sini ada rumus Y sama dengan 5,318 ditambah 29,605 dikali X-nya 2,75. Kita mendapat 86,732. Selanjutnya, kita identifikasikan pengaruh outliernya. Outlier ini memengaruhi nilai koefisien B0 dan B1 secara signifikan. Untuk koefisien B1, tadi hasil dengan outliernya itu hasilnya itu 32,05. Kemudian hasil tanpa
hasil dari data tanpa outliernya itu 29,60. Nah, perbedaan di sini nilai B1 dengan outlier lebih besar dibanding tanpa outlier. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan outlier meningkatkan kemiringan garis regresi, memberikan kesan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada asupan kalori memiliki pengaruh lebih besar terhadap berat badan. Selanjutnya, untuk koefisien B0, hasil dari data dengan outlier B0-nya itu 0,12, kemudian hasil dari data tanpa outliernya itu 5,318. Nah, perbedaannya di sini nilai B0 dengan outlier itu jauh lebih rendah dibanding tanpa outlier. Outlier ini menyebabkan pergeseran titik awal garis regresi yang membuat garis regresi kurang akurat untuk data utama. Selanjutnya, R square. Tadi hasil dari data dengan outlier R square-nya itu 0,0586. Hasil dari data tanpa outlier R square-nya itu 0,0447. Jadi eh, kesimpulan kesimpulannya nilai R square atau R kuadrat pada kedua model ini tergolong sangat rendah, baik dengan atau tanpa outlier. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi kurang mampu menjelaskan hubungan antara asupan kalori harian dan berat badan. Faktor lain di luar model kemungkinan besar mempengaruhi berat badan secara signifikan. Selanjutnya ada scatter plot-nya untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel asupan kalori dan berat badan. Di sini ada dua scatter plot, yaitu model dengan outlier dan model tanpa outlier. Di sebelah kiri ada eh, model dengan outlier. Titik biru ini mewakili data asli dengan 20 responden, dan garis merah ini menunjukkan regresi linear yang dipengaruhi oleh keberadaan outlier. Grafik ini menunjukkan bahwa outliernya ini di sini memengaruhi kemiringan garis regresi sehingga model kurang merepresentasikan pola hubungan utama antara asupan kalori dan berat badan. Kemudian di scatter plot sebelah kanan itu ada model tanpa outlier. Titik hijau ini mewakili data tanpa outlier, dan garis merah ini menunjukkan regresi linear yang lebih akurat merepresentasikan hubungan data utama. Dengan menghapus outlier, jadi cuma ada 19 responden atau 19 data, garis regresi ini menjadi lebih konsisten dengan pola hubungan linear antara asupan kalori dan berat badan. Kedua grafik ini menekankan pentingnya penanganan outlier dalam analisis data untuk meningkatkan keakuratan model regresi. Selanjutnya ada source code, ada perhitungan menggunakan Python. Outputnya sama dengan perhitungan manual dan menggunakan Excel tadi. Untuk analisisnya, di program itu terdapat fungsi hitung regresi. Fungsi ini bertujuan untuk menghitung parameter regresi linear, yaitu B0, titik potong garis regresi pada sumbu Y, dan B1 itu kemiringan garis menunjukkan perubahan pada variabelnya untuk setiap perubahan 1 unit pada variabel X. Proses perhitungannya itu menghitung rata-rata X dan Y, kemudian menggunakan rumus regresi. Kemudian prediksi nilai Y menggunakan model regresi Y prediksi sama dengan B0 tambah B1 kali X. Selanjutnya, di program itu juga ada fungsi hitung R square. Nah, fungsi ini menghitung koefisien determinasi atau R square yang mengukur sejauh mana garis regresi menjelaskan variasi data. Hitung SS total, itu variasi total dalam data Y. Hitung SSR regression, yaitu variasi yang dijelaskan oleh model, dan hitung R pangkat 2 itu menggunakan rumus ini. R pangkat 2 sama dengan 1 dikurangi SS residual dibagi SS total, di mana SS residualnya itu adalah selisih antara nilai aktual dan prediksi. Kemudian yang ketiga ada proses menghapus outlier pada programnya tuh. Data pada indeks terakhir dihapus untuk menghilangkan pengaruh outlier. Kemudian untuk kesimpulan kasus ini, eh, jadi
outlier ini memengaruhi hasil analisis regresi secara signifikan. Dengan outlier, model regresi Y sama dengan 0,12 ditambah 32,05 XY, X, memiliki R kuadrat sebesar 0,0586, menunjukkan hubungan yang lemah dan prediksi berat badan 88,25 kg untuk asupan kalori 2,750 kilokalori. Kemudian tanpa outlier, model Y 5,318 ditambah 29,605 X itu menghasilkan R kuadrat sebesar 0,9553. Nah, ini tuh menunjukkan hubungan yang lebih kuat dengan prediksi berat badan 86,732 kg ini menegaskan pentingnya menghilangkan outlier untuk meningkatkan keakuran dan representasi model. Selanjutnya, ada kasus 6. Itu prediksi pendapatan bulanan berdasarkan jam kerja mingguan. Jadi ada sebuah lembaga penelitian ingin mempelajari hubungan antara jumlah jam kerja per minggu dengan pendapatan bulanan seorang karyawan. Datanya itu diambil dari 30 responden dengan kondisi yang bervariasi, termasuk beberapa outlier. Dan variasi data yang tidak sepenuhnya linear. Data observasi adalah sebagai berikut. Jadi di studi kasus ini juga akan ada dua data dan dua perhitungan, yaitu ada data dengan outlier dan data tanpa outlier. Yang pertama kita akan menghitung data dengan outlier. Ada 30 responden. Di sini ada penjabaran data dengan outlier. Outliernya itu ini di responden jam 26. Kemudian dari sini kita mengetahui rata-ratanya 54,47, rata-rata dari X, kemudian mengetahui rata-rata dari Y, yaitu 6,94. Kemudian kita mengetahui jumlah dari X kurangi X bar dikali Y kurangi Y bar, yaitu 1058,873, dan jumlah dari X kurangi X bar pangkat 2 itu 744,4667. Nah, dari data tersebut kita substitusikan ke rumus untuk mengetahui nilai B1-nya itu. eh, kita mendapat nilai 0,1442. Kemudian untuk mengetahui B0 itu, eh, sini ada rumusnya Y bar kurangi B1 dikali X bar sama dengan Y barnya itu 6,94 ya, ini. Kemudian dikurangi B1. B1-nya yang tadi kita hitung, itu 0,14 kita bulatkan. Kemudian dikali 54,47. Sama dengan kita mendapat hasil negatif 0,67. Dan dari situ kita mendapat model regresinya itu Y sama dengan oh ya. Selanjutnya kita menghitung R square. Di sini ada rumusnya, kita substitusikan saja. Jadi kita mendapat nilai R square data dengan outliernya itu 0,991. Dan di sini juga saya menggunakan Excel untuk eh, perhitungannya. Perhitungan R square-nya itu kita mendapat 0,99. Selanjutnya untuk prediksi pendapatan bulanan. eh, Jadi di soal, prediksi pendapatan bulanan jika jam kerja seorang karyawannya itu adalah 50 jam per minggu dan 70 jam per minggu. Eh, untuk X-nya itu 50, kita substitusikan saja ke rumus Y sama dengan minus 0,67 ditambah 0,14.
Untuk X-nya itu kita masukkan 50 dan kita mendapat hasil 6,44. Jadi prediksi pendapatan jika jam kerja seorang karyawan 50 jam per minggu yaitu 6,44 juta. Selanjutnya untuk baik kita ulang. Untuk menghitung R square, kita substitusikan saja ke rumus dan kita mendapat 0,991. Di sini juga saya menggunakan Excel untuk perhitungannya dan kita mendapat 0,995 untuk R square-nya. Selanjutnya ada prediksi pendapatan bulanan. Prediksi pendapatan bulanan di soal prediksi pendapatan bulanan jika jam kerja seorang karyawan ada 50 jam per minggu dan 70 jam per minggu. Untuk X50, kita substitusikan saja ke rumus Y sama dengan min 0,67 ditambah 0,14 dikali 50. Hasilnya yaitu 6,44. Jadi prediksi pendapatan jika jam kerja seorang karyawan 50 jam per minggu itu 6,44 juta. Kemudian untuk X-nya 70, kita substitusikan saja ke rumus dan kita mendapat hasil 9,30. Jadi si prediksi pendapatan jika jam kerja seorang karyawan 70 jam per minggu yaitu 9,30 juta. Data kemudian di sini ada kita akan menghitung data tanpa outlier. Di sini ada penjabaran data tanpa outlier. Dari data ini kita mengetahui rata-rata dari X-nya itu 53,24, rata-rata dari Y-nya itu 6,90, jumlah dari X kurangi X bar kali Y kurangi Y barnya itu 877,78 dan jumlah dari X kurangi X bar pangkat 2-nya itu 6.137,310. Selanjutnya, kita akan menghitung koefisien B1, B0, dan R square-nya atau R kuadrat. Untuk menghitung, yang pertama untuk menghitung B1, kita substitusikan saja ke rumusnya. Itu kita mendapat, sehingga kita mendapat 0,1429. Kita bulatkan menjadi 0,14. Kemudian kita mencari nilai B0. Kita substitusikan saja ke rumus. Dan sehingga kita mendapat nilai B0-nya itu minus 0,71. Jadi si model regresi eh, data tanpa outlier yaitu Y sama dengan minus 0,71 ditambah 0,14X. Selanjutnya, menghitung R square tanpa outlier, data tanpa outlier. Dan di sini kita substitusikan saja sehingga eh, nilai R square dari data tanpa outlier itu kita mendapat 0,99. Di sini juga kami menggunakan Excel untuk perhitungan. Untuk menghitung R square-nya juga kita mendapat R square-nya itu 0,994. Selanjutnya, prediksi pendapatan bulanan jika jam kerja seorang karyawan ada 50 per jam 50 jam per minggu dan 70 jam per minggu. Untuk X-nya 50, kita substitusikan saja dan kita mendapat 6,44. Jadi prediksi pendapatan dari data tanpa outlier jika jam kerja seorang karyawan 50 jam per minggu yaitu 6,44 juta. Dan untuk X-nya 70, kita mendapat 9,30. Jadi si prediksi pendapatan data tanpa outlier jika jam kerja seorang karyawan 70 jam per minggu yaitu 9,30 juta. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi pengaruh outlier. Untuk koefisien B1, tadi nilai dengan outlier yaitu 0,1442, nilai dari data tanpa outliernya itu 0,1429. Jadi nilai B1 berubah sedikit lebih kecil di data tanpa outlier menunjukkan bahwa outlier memberikan pengaruh kecil terhadap kemiringan garis regresi. Selanjutnya koefisien B0 di data dengan outlier nilainya itu minus 0,67 dan nilai di data tanpa outliernya itu minus 0,71. Jadi perbedaannya di sini outlier menyebabkan perbedaan
kecil pada intercept atau B0, eh, ya, tetapi tidak secara drastis mengubah mode regresi. Selanjutnya, untuk R-square, tadi nilainya itu di data dengan outlier nilainya 0,991 dan di data tanpa outlier nilainya itu 0,99. Jadi kesimpulannya itu kedua model memiliki nilai R2 yang sangat tinggi menunjukkan bahwa data sangat cocok dengan garis regresi baik dengan atau tanpa outlier. Selanjutnya di sini ada scatter plot untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel jam kerja per minggu dan pendapatan per bulan. Nah, di sini bisa dilihat scatter plot di atas itu menunjukkan hubungan antara jumlah jam kerja per minggu dan pendapatan bulanan dalam eh, juta rupiah. Nah, plot ini menampilkan dua jenis data. Yang pertama itu data dengan outlier yang ditandai dengan titik biru dan data tanpa outlier ditandai dengan titik hijau. Garis merah putus-putus merepresentasikan regresi linear yang dihitung menggunakan data dengan outlier. Sementara garis orange, sini ada garis orange, menunjukkan regresi linear tanpa outlier. Kehadiran outlier mengenai kemiringan garis regresi yang membuat garis merah lebih curam dibandingkan dengan garis regresi, sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang kurang akurat. Dengan menghilangkan outlier, regresi menjadi lebih representatif terhadap pola hubungan antara jam kerja dan pendapatan. Selanjutnya di sini ada source code, perhitungan menggunakan Python, outputnya juga sama dengan perhitungan manual dan menggunakan Excel. Nah, di sini untuk analisisnya, data ini yang digunakan berupa dua array, yaitu jam kerja yang menyimpan jumlah jam kerja per minggu dan pendapatan yang menyimpan jumlah pendapatan bulanan. Kemudian untuk fungsi hitung digunakan untuk menghitung koefisien regresi B1 dan B0. Kemudian untuk fungsi hitung R square ini digunakan untuk menghitung nilai R square yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi data yang ada. Kemudian proses menghapus outlier. Nah, di program ini outlier eh dihapus dengan menghapus data pada indeks 25. Kemudian model regresi dihitung kembali menggunakan data yang telah dibersihkan dari outlier. Nah, untuk prediksinya, setelah menghitung koefisien tadi, regresi untuk data yang bersih, dilakukan prediksi pendapatan untuk dua nilai jam kerja, yaitu 50 jam per minggu dan 70 jam per minggu. Model dengan outlier menunjukkan hubungan jauh lebih lemah antara jam kerja dan pendapatan dengan R-square yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa outlier mempunyai akurasi model. Kemudian yang ketujuh itu ada model tanpa outlier. Model ini menunjukkan hubungan yang lebih kuat dengan R-square yang lebih tinggi yang menunjukkan prediksi yang lebih kuat. Kemudian untuk kesimpulan studi kasus ini, em, bahwa jumlah jam kerja per minggu memiliki hubungan positif dengan pendapatan bulan seorang karyawan. Model regresi yang dihasilkan dengan data lengkap termasuk outlier, itu sedangkan model tanpa outlier itu Y min 0,71 ditambah